baca salawat untuk Rasulullah. Karena salawat itu pada prinsip dan pada hakikatnya adalah doa kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita mencintai Nabi, maka sering-sering bersalawat kepada Nabi. Di dalam kitab Duratun Nasihin ditemukan keterangan, barang siapa yang mengamalkan membaca salawat 500 kali sehari, maka dijamin orang itu tidak fakir hidupnya. Itu jaminan. Tapi di amal hari-hari, sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Atau Allahumma salli ala Muhammad, itu yang paling pendek. Mun kuler nang panjang. Di antara fadilat membaca Al-Quran juga, barang siapa yang membaca Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang baik lahir dan batin. Ini jaminan dari Tuhan. Apabila orang membaca Al-Quran, dijamin orang itu baik lahirnya dan baik batinnya. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita ini baik lahirnya, batinnya kada baik. Kayak asam, ada kalau nang bapira mulus menukar kuini di toko, tapi pas membuka bapira dalamnya. Nah, itu ngarannya luarnya baik, dalamnya kada baik. Tapi kalau orang yang mengamalkan Al-Quran, dijamin oleh Tuhan baik lahirnya, baik batinnya. Maka orang itu kalau batinnya itu rusak, perkataannya rusak, akhlaknya, kelakuannya rusak. Kenapa? Karena yang jahir itu memancarkan gambaran yang batin. Kalau pang disambat, aku ini kada baik nih luarnya aja, mun hatiku baik benar karamput. Mun muntung tuh kada baik bapandir, pasti hati itu kada bagus juga. Karena yang diucapkan tuh gambaran dari dalam hati. Nah, kalau membaca Al-Quran dijamin oleh Tuhan baik jahir dan batinnya. Di antara fadilat dan keutamaan membaca Al-Quran, termasuk golongan orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia sudah. Jadi punya kewajiban orang tua untuk mengajar anak. Bujur umpamanya sekolah di tika Al-Quran, tapi setidak-tidaknya kewajiban orang tua itu mengajarkan. Waya ini nyaman belajar Al-Quran dengan metode Iqra, artinya sekali sambat. Jadi kalau kami bahari belajar itu metode Al-Baghdadi ngarannya, kitabnya itu dari Baghdad. Alif di atas A, alif bawah I, alif domah O, A, I, O. Alif di atas A 3 kali sambat. Kalau wayah ini guru mengajar A sekali sambat. Nah, tapi kalau metode Al-Baghdadi itu ngali benar. 1 huruf 3 kali menyambat. Alif di atas A. Wayah ini Iqra nyaman A, I, O. Ba, bi, bu. Dibanding metode orang bahari belajar Al-Quran ngalih banar. Fadilat nang ketujuh bagi orang nang membaca Al-Quran mendapat kedudukan yang tinggi di dalam surga. Ini jaminan dari Tuhan. Surga itu 7 tingkat. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran mendapat kedudukan di dalam surga yang tinggi. Dan yang ke-8 di antara fadilat membaca Al-Quran, dikumpulkan bersama para malaikat. Nah, kelasnya istimewa.
Nang kesembilan di antara keutamaan membaca Al-Quran, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau Tuhan mengatakan derajat tinggi di sisi aku, kadada orang nang bisa menghina kehidupannya. Lihati orang nang pandai-pandai Al-Quran, dimuliakan kehidupannya. Dan yang ke-10, mendapatkan pemberian yang utama daripada Allah. Nah, kalau Tuhan memberi baik di dunia maupun di akhirat, pasti lebih. Pasti kada kekurangan. Ini orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang ke-11, orang yang sering membaca Al-Quran, orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. Nah, makanya disinilah yang perlu tugas orang tua itu untuk mendorong anak-anaknya belajar Al-Quran. Karena di akhirat orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan. Biar seorang buntat umpama. Tapi kalau anak kita pandai dengan Al-Quran, itu akan menjadi kemuliaan bagi orang tua di akhirat. Yang ke-12, di antara kemuliaan membaca Al-Quran, menjadi keluarga Allah yang berada di atas bumi. Nah, kalau Allah itu menyatakan ini keluargaku, kada batahas sasak hidup. Karena Allah na ampun poros kehidupan. Yang ke-13, mendapat ketentraman dan rahmat di dalam hidup. Tentram dan rahmat. Tentram itu kedamaian di dalam hati. Rahmat itu curahan yang diberikan Tuhan kepada orang yang sering membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi ada kisah. Kami jar anu kada parlo guru anu rahmat di kampung ini sudah 3 ngaran jar. Rahmat Gobel, Rahmat Tol, dan Rahmat Coy jarnya. Jadi kada parlo kami rahmat 3 sudah beisi rahmat, ujarku lain rahmatnya nang itu ngaran orang. Nang maksud rahmat ini rahmat dari Allah bagi orang nang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Allah akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan rumah yang tidak dibaca Al-Quran ibarat rumah orang Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi bila kita sering membaca ayat Allah di dalam rumah, itu akan dilihat oleh malaikat. Ini baisi duit 3,5 miliar, baisi Quran kadada di rumah. Biar kada membaca, paling kada baisi mushafnya. Umpama kada bisa membaca, ini jangan angken barajut lawan duit. Al-Quran aja kada mau menukarakan. Padahal di balik mushaf, di balik tulisan Al-Quran itu mesti ada gunanya bagi rumah tangga kita. Dan yang ke-15, fadilat terakhir dari membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Nah, jadi bila hendak mengusir setan, baca surah Al-Baqarah di rumah itu. Jadi ada juga orang bertakun lawan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah aja. Itu aja kadainya nang baca Al-Baqarah macam itu aja kok. Ayatnya itu nah dibaca keseluruhan. Mun kada kawa sekali duduk pagat-pagat sambung-sambung kada apa-apa. Nang penting Al-Baqarah itu dibaca dari rumah. Ila Yasin bela, tidak ada KKT pangah.
rumus yang terakhir untuk menemukan cinta kepada Allah. Cintailah orang-orang yang mencintai Allah. Nah, jadi hendak melahirkan cinta lawan Tuhan, kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Rasul, Nabi, dan aulia beserta para ulama. Karena ada disebutkan, la yakunul alimu aliman hatta yajhara asaru ilmihi fi qaumihi. Tidak seorang alim itu disebut alim sehingga nampak nyata bekas ilmunya pada kaumnya. Nah, jadi orang alim itu harus ada bekas ilmu pada kaumnya atau pada tempat tinggalnya. Tapi biasanya lah di mana orang alim itu tinggal, di mana ulama itu tinggal, biasanya lingkungan tuh kada menghargai. Karena pohon kayu lah, kayak apa aja tingginya batang kayu tuh. Mun kita berada di pohonnya kada tahu pohon itu tinggi. Justru nang melihat pohon kayu itu tinggi, orang nang jauh, oh tinggi banar punduhian gitu. Yima menda atau ida katawa aja tinggi karena ya ida sangang. Ya, jadi bila kita jadi orang umpama lingkungan kada menghargai kita, jangan sakit hati. Karena Rasulullah aja tidak dihargai di Mekah. Hanya Islam berkembang, beliau pindah ke Madinah. Itu tabiat manusia macam itu. Dan yang tidak menghargai Rasulullah tuh Abu Lahab, mamarinanya seorang. Abu Sufyan tuh muar banar lawan Nabi. Karena Nabi babini Khadijah janda kaya. Oh, jar Abu Sufyan mun babini nang itu jelas saya nyaman mah. Ite jika bahiri Abu Sufyan teh dengan Nabi teh. Karena mansawe Khadijah sugih. Demikian menulun melanjutkan itu tidak ada penyara, makanya maisot belajar teh. Da kawasa sinde teh gini, ari da kawa itah mingat teh. Ulun ni kenapa bakitab malajar. Jadi arwah guru sakumpul bisa bapander. Kalau malajar tunangai bakitab. Ya kok kenapa gunanya guru? Nah ujarnya mun ikam kada bakitab ya ibarat orang bajalan tuh kada basingah ujar sidin kada sintar tarujuk tunggul ka ikam kaena. Nah jadi kitab ini satu mengembalikan ingatan kita, dua inya menjadi saksi di hadrat Allah. Itu gunanya. Ini saksi di hadrat Allah. Karena apapun yang kita pander nih tarekam terus. Demikian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. COVID-19 dijauhkan dari puruk kehu. Dan mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal lagi baik. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapat husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.